Dikirim lewat jalur laut, ribuan pasukan TNI akhirnya tiba di pangkalan laut Mesir. Dalam sebuah misi militer khusus yang telah direncanakan selama berbulan-bulan, ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, akhirnya tiba di pangkalan laut Mesir pada dini hari, setelah menempuh perjalanan panjang melalui jalur laut. Operasi ini, yang dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Ahmad Pratama, melibatkan armada kapal perang kelas berat dan logistik yang dibawa dari Indonesia, melewati Laut Jawa, Selat Malaka, Samudra Hindia, hingga akhirnya mencapai Laut Mediterania. Misi ini diselimuti oleh kerahasiaan yang ketat, dengan sedikit sekali informasi yang bocor ke publik. Diperkirakan bahwa tujuan utama operasi ini adalah untuk memperkuat hubungan militer antara Indonesia dan Mesir, serta mendukung stabilitas keamanan di wilayah Timur Tengah yang terus bergejolak. Mesir sebagai salah satu negara yang strategis di kawasan tersebut telah lama menjalin hubungan baik dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk militer. Konvoi kapal perang yang mengangkut ribuan pasukan TNI ini terdiri dari beberapa kapal fregat, kapal perusak, dan kapal logistik yang membawa peralatan tempur berat, termasuk tank amfibi, kendaraan lapis baja, serta berbagai persenjataan canggih. Menurut sumber Kompas TV, perjalanan laut yang ditempuh sangat menantang, dengan beberapa kali menghadapi cuaca buruk di Samudra Hindia dan gangguan navigasi di sekitar Tanduk Afrika. Selama perjalanan, pasukan TNI juga sempat melakukan latihan tempur di laut terbuka bersama dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat di kawasan Samudra Hindia. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional dalam menjaga keamanan maritim, serta memperlihatkan kemampuan tempur Indonesia di kancah internasional. Setibanya di pangkalan laut Mesir yang terletak di Alexandria, pasukan TNI disambut dengan upacara militer resmi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Ahmed Zaki, Komandan Angkatan Bersenjata Mesir. Dalam sambutannya, Jenderal Zaki menegaskan bahwa kerjasama ini akan menjadi tonggak penting dalam hubungan strategis kedua negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Mesir juga memberikan apresiasi atas kehadiran Indonesia yang dianggap sebagai mitra penting di kawasan. Kami bangga bisa menyambut rekan-rekan kami dari Indonesia. Kehadiran pasukan TNI di Mesir bukan hanya simbol kerjasama militer, tetapi juga simbol persahabatan dua bangsa besar yang memiliki visi yang sama untuk perdamaian dunia, ungkap Jenderal Zaki. Sementara itu, Laksamana Muda Ahmad Pratama menyatakan bahwa pasukan TNI siap untuk melaksanakan misi perdamaian dan keamanan bersama dengan Mesir serta sekutu lainnya. Kami datang dengan semangat persaudaraan dan profesionalisme tinggi. Kami siap mendukung Mesir dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini, ujarnya. Walaupun misi ini secara resmi disebut sebagai bagian dari kerjasama militer, beberapa pengamat menduga bahwa operasi ini juga terkait dengan isu-isu strategis yang lebih luas di Timur Tengah. Beberapa sumber internasional menyebutkan bahwa kehadiran TNI di Mesir mungkin terkait dengan situasi geopolitik di sekitar Palestina. Terusan Suez, yang menjadi penghubung antara Laut Mediterania dan Laut Merah, memiliki posisi strategis bagi banyak negara. Kontrol dan stabilitas di sekitar jalur ini sangat krusial, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada rute perdagangan internasional tersebut. Kedatangan ribuan pasukan TNI di Mesir melalui jalur laut ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara.
Dengan latar belakang geopolitik yang semakin kompleks di Timur Tengah, kehadiran Indonesia di pangkalan laut Mesir ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Bagaimana langkah berikutnya dari misi ini? Apakah TNI akan terlibat lebih dalam operasi regional di Timur Tengah? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, Indonesia kini semakin memperkuat posisinya di kancah internasional. Tidak hanya di bidang diplomasi, tetapi juga di bidang militer. Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, hari ini meresmikan secara simbolis pelepasan pasukan TNI yang akan diberangkatkan menuju Palestina sebagai bagian dari misi perdamaian internasional. Acara tersebut digelar di Monas, Jakarta, dihadiri oleh ribuan warga Indonesia yang bersemangat menyaksikan momen bersejarah ini. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung upaya perdamaian dunia, terutama di Palestina, yang selama beberapa dekade terakhir mengalami konflik berkepanjangan. Hari ini, Indonesia menunjukkan kembali tekadnya sebagai bangsa yang cinta damai. Kita tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina terus menderita. Pasukan kita yang dikirim bukan untuk berperang, tetapi untuk membawa perdamaian, keamanan, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan, ujar Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin. Jokowi juga menyampaikan bahwa pengiriman pasukan ini adalah bagian dari peran aktif Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Menurutnya, TNI telah dikenal dunia sebagai pasukan yang profesional dan memiliki reputasi baik dalam berbagai operasi perdamaian internasional. Pasukan yang diberangkatkan terdiri dari berbagai korps, termasuk pasukan infanteri, medis, dan teknis. Mereka akan bertugas membantu menjaga stabilitas di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik, serta mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat perang. Kami mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk misi yang mulia ini. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dapat membawa perubahan positif di Palestina, tambah Jokowi. Komandan pasukan TNI, Letnan Jenderal Andika Perkasa, juga memberikan sambutannya, menegaskan bahwa pasukannya telah siap secara fisik dan mental untuk menjalankan tugas mereka di Palestina. Kami telah dilatih dengan standar internasional dan siap memberikan kontribusi maksimal demi terciptanya kedamaian di sana, ucapnya. Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan harapannya agar negara-negara di dunia, terutama di Timur Tengah, dapat meningkatkan kerjasama dalam menciptakan solusi damai yang permanen bagi konflik yang telah berlangsung lama ini. Indonesia selalu siap menjadi jembatan dialog dan negosiasi. Kita ingin melihat Palestina yang merdeka dan damai, hidup berdampingan dengan negara-negara tetangganya, tegasnya. Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI, serta para perwakilan diplomatik negara-negara sahabat. Upacara tersebut diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan pasukan yang akan bertugas dan harapan agar misi mereka dapat membawa hasil yang positif bagi Palestina dan dunia.